Apa yang ingin saya ketengahkan dalam hal ini berkait dengan persoalan radikalisme dan terorisme. Di banyak kesempatan saya selalu menuding satu sumber saja. Sumber terorisme di seluruh dunia dan juga di seluruh Indonesia ini sumbernya adalah Wahabi Salafi. Ini saya pertegas. Saya tidak gelisah oleh ajaran mereka. Seandainya bukan ajaran ini yang menjadi picu dari gerakan-gerakan radikal dan teror di seluruh dunia, mungkin saya tidak akan pernah membahas ajaran ini. Tapi ketika ini justru menjadi pemantik, menjadi pelatuk dari berbagai gerakan-gerakan terorisme, berbagai gerakan-gerakan yang bersifat kekerasan yang mengatasnamakan Islam, dengan terpaksa saya harus menuding ini. Dari mana ajaran ini? Dan bagaimana kemudian ajaran ini menjadi pelumas dari berbagai gerakan-gerakan radikal di seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak keliling ke Afrika, saya tidak keliling ke Asia Selatan, ke negara-negara konflik di Timur Tengah, termasuk juga di beberapa negara konflik di Asia Tenggara, saya mungkin tidak akan bercerita tentang ini. Karena apa? Karena semua disebabkan oleh pengaruh ini. Orang-orang yang ditangkap oleh Densus jumlahnya kurang lebih 2141 dari tahun 2000 sampai hari ini. Kalau ingin tahu, 99,9% yang ditangkap Densus ini pahamnya apa? Wahabi, Pak. Wahabi. Saya pastikan Wahabi. Kalau nggak ada yang percaya, ikut saya. Saya pertemukan dengan para tahanan itu di penjara. Ngobrol sendiri. Kamu Wahabi apa bukan? Pasti, Pak, sama, Pak. Sama-sama mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, mengharamkan tawassul. Sama mereka. Cuma bedanya apa? Ustadz-ustadz Wahabi yang hari ini tampil di TV itu adalah pembuka. Produk akhirnya teroris, Pak. Kita mungkin kalau orang yang sangat tipis ilmu agamanya akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda dan sebagainya, Abu Jawas dan sebagainya. Saya sebut aja. Mungkin akan terpengaruh, oh ini nih ajaran yang paling benar. Oke, ketertarikan itu. Lalu kemudian masuk, setelah itu terbangun kesadaran-kesadaran kognitif di dalam kepalanya bahwa saya yang paling benar, orang yang berbeda dengan saya pasti salah. Klaim-klaim kebenaran ini yang membentuk orang kemudian berusaha melakukan pemberontakan kolektif yang akhirnya membangun jiwa orang menjadi teroris. Semua prosesnya sama, Pak. Semua teroris yang ditangkap Densus ketemu sama saya. Bukan semua sih, nanti saya bohong lagi. Kurang lebih sekitar 400-500 ideolog dan pentolan-pentolan teroris yang ditangkap itu sudah ketemu dengan saya. Dan saya pastikan mereka Wahabi semua. Kalau nggak ada yang percaya, saya itu hari ini di medsos itu betul-betul diserang. Saya penjual radikal. Saya dulu sebelum kerja di Mabes Polri sama, Pak, pikirannya apaan ini? Ini semua normal kok. Ini teroris ini jangan-jangan dibuat ini sama polisi supaya polisi dapat anggaran dan mereka punya kerjaan. Wallahi tidak, Pak. Saya kader NU yang ada di dalam Mabes Polri, wabil khusus di Densus 88. Saya tahu persis. Jadi kalau saya kemudian berusaha memerangi Wahabi bukan karena perbedaan keyakinan, bukan. Silahkan menggunakan paham Wahabi itu sepanjang tidak mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Karena apa? Picu dari bangkitnya terorisme adalah ketika dia sudah menganggap orang yang berbeda itu adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya. Kalau masih pengikutnya Salafi, Pak, masih belum. Pinter ini. Salafi itu ya Wahabi sebenarnya. Cuma karena Wahabi identik dengan terorisme lalu dirubah namanya jadi Salafi, Salafus Soleh. Mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan bank dan sebagainya. Bank konvensional ini haram, orang kerja di bank dipaksa keluar karena ini riba dan sebagainya. Jualan habatus sauda aja, jadi tukang ojek aja. Lah GoPay apa segala macam, gimana? Padahal, Pak, uang kertas yang dipakai jual beli tiap hari ini produknya bank. Kalau naik haji mereka naik pesawat nggak ada yang dibeli lunak, nggak ada yang dibeli kontan, Pak. Itu nyicil pakai bank berbunga semua. Yang menciptakan Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, ini semua adalah produk-produk turunan yang difabrikasi oleh orang-orang Barat. Termasuk di Indonesia, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarus Syariah, dan semua berbagai banom-banomnya mereka ini yang ada di Indonesia. Ini semua difabrikasi oleh orang Barat. Lalu
Apakah Densus juga ikut menjadi fabrikasi orang barat? Bukan, karena mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini difabrikasi oleh orang barat. Mereka ini adalah korban semua. Meskipun kita tahu itu fabrikasi orang barat, kalau dia memeledakkan diri di pesantren Miftahul Huda, ini waduh, naudzubillah min dzalik. Misalnya, apakah kita harus diamkan? Enggak, harus kita tindak. Meskipun kita tahu mereka ini hanya korban ideologi transnasional, mereka ini adalah korban pembodohan dari berbagai fabrikasi itu, tapi kan ini harus disadarkan. Makanya Densus itu nangkep bukan untuk digebukin, Pak. Densus itu nangkep untuk disadarkan di penjara. Mengapa harus ditangkap? Kok nggak disadarkan di kampung-kampung? Ya mereka kabur-kabur, Pak. Kabur-kaburnya mending kaburnya ke sawah-sawah, kaburnya ke toko kimia bikin bom, Pak. Makanya kemudian ditangkap, dipenjara, kemudian disentuh penyadaran-penyadaran oleh kami termasuk saya. Makanya saya bilang saya menemui teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus itu untuk menyadarkan. Nah, semua ini mereka ini adalah penganut faham Wahabi. Saya pastikan kalau ada yang nggak percaya daftar ke saya. Saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya. Kalau dia ngaku NU, saya yang nginjek lehernya. Mereka itu, Pak, ini mohon maaf, bukan ukuran sebenarnya jenggot itu. Mereka kan jenggotnya panjang-panjang, Pak. Meskipun saya sering katakan, tahu nggak, kamu kata Imam Ghazali apa? Makin panjang jenggot kamu, otakmu makin kecil. Mereka katakan, itu kan kata kamu ahlul bid'ah katanya. Nah, saking taatnya mereka terhadap sunnah, terhadap yang namanya jenggot itu, kalau dipotong mereka ngamuk. Jadi saya bilang, kamu agamanya bukan Islam, kamu agamanya jenggot berarti. Nah, mereka itu nggak mau kalau dipotong pendek, mereka maunya panjang segini. Nah, ini berarti ukurannya apa? Ini ideologinya masih kuat. Kadang-kadang saya menggunakan medium rokok, Pak, memeriksa mereka. Ketika mereka udah suntuk, diperiksa berjam-jam, dibongkar isi kepalanya, saya ngerokok, basbu saya sembur-semburin gitu kepada dia gitu. Akhirnya dia mau ngerokok, oh ini tinggal separuh ideologinya nih. Ukurannya itu. Kadang-kadang kalau udah capek banget dia kehausan, saya kasih minuman di tangan kiri gitu, di posisi tangan kiri di sini, dia ngambilnya pakai tangan kiri. Wah, ini udah tinggal seperempat ini. Nah, seperti itulah yang saya temukan ketika di Densus. Kalau saya sering mengatakan bahwa apakah gerakan-gerakan radikal ini berdiri di ruang hampa? Tidak. Mereka ini ada yang membentuk, ada yang memfabrikasi. Tapi kemudian apa yang harus kita perbuat? Menyadarkan mereka. Biangnya apa? Ya Wahabi ini, Pak. Wahabi ini dibuat untuk memperkuat politik, kekuatan politik kerajaan Ibnu Saud, kerajaan Saudi memang. Tapi akhirnya alat ini dipakai. Ikhwanul Muslimin itu tadinya bukan Wahabi, Pak. Ini Hasan al-Banna, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Hasan al-Banna meninggal, kemudian diteruskan oleh Said Qutb, dia membuat 2 tulisan di dalam penjara ketika dipenjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasir. Fi Dhilalil Quran dan Ma'alim Fit Thariq. Inilah kemudian yang menginfluen Ikhwanul Muslimin menjadi Wahabi. Nah, ustadz yang ada di sini yang menjadi agennya Ikhwanul Muslimin ini masih memegang terhadap ajaran Hasan al-Banna, bukan Said Qutb, bukan Muhammad Qutb. Nah, ini yang terjadi. Nah, glorifikasi khilafah ini kemudian digandengkan menjadi 2 firqah ini, yang satu Hizbut Tahrir, yang satu Ikhwanul Muslimin, diekspor paksa ke negara kita. Ikhwanul Muslimin lebih normatif, Hizbut Tahrir lewat jalur-jalur akademis, tidak jalur kekerasan. Lalu yang jalur kekerasan di mana? Disebut dengan Wahabi jihadis. Wahabi ini ada 3, Pak. Wahabi Hijazi, Wahabi Haroki, Wahabi jihadis. Wahabi Hijazi ini adalah nih ustadz-ustadz tuh yang sok lembut. Sok lembut itu awalnya, tapi akhirnya kelepasan juga. Tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya. Nah, itu kadang-kadang kelepasan. Nah, orang-orang seperti itulah yang Hijazi ini. Haroki adalah orang yang berpolitik, terjun ke dunia politik, terjun ke dunia organisasi. Muhammad Farid Ogbah, Zainun Najah, Anung Al-Hamad, ini udah ditangkap Densus semua nih. Ini berencana membangun sebuah partai politik bernama PDRI. Sebelum dia memproklamirkan partai politik normatifnya, ditangkap oleh Densus. Namanya Muhammad Farid Ogbah, sudah diputus 3 tahun. Saya saksi ahlinya melawan mereka. Nah, ini makanya saya ini banyak musuhnya, Pak. Jangan tenang-tenang, ini mudah-mudahan gak ada yang bawa bom. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kemudian yang kita petakan hari ini bahwa masih ada sel tidur kurang lebih 6.300 orang yang bergerak tanpa diketahui oleh kita.
Bisa jadi dia itu jadi tukang bakso, bisa jadi dia itu jadi imam masjid, menjadi DKM, takmir dan sebagainya, jadi marbot. Kita nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah berbagai gerakan-gerakan intelijen kita. Makanya Pak, kalau untuk urusan di bawah tanah itu adalah urusannya Densus saja. Kita nggak bakal paham. Nah, urusan yang pergerakan yang di atas permukaan ini, inilah yang harus kita lawan semua. Tidak ada BNPT, tidak ada Densus Pak. Perlawanan terhadap mereka ini harus dimulai dari sebuah lembaga negara yang paling penting. Apa namanya? Keluarga Pak. Inilah lembaga paling penting dalam suatu negara untuk melawan berbagai gerakan ideologi ini. Rata-rata orang yang terpapar terorisme itu adalah orang yang lemah di dalam pengawasan di dalam keluarganya. Dan hari ini medsos Pak. Nah ini kayak medsos harus kuat. Hari ini saya betul-betul adu kebal kalau di medsos. Saya ini dibilang pengusung radikal, kamu cari hidup aja, menjadi penjilat pemerintah, menjadi penjilat polisi. Saya selalu diserang itu. Apalagi saya pernah mendapat tugas untuk harus dipenjara. Saya dibilang kamu penipu, pernah jadi napi dan sebagainya. Matang Pak, tapi tetap saya harus bergerak terus. Saya harus terus bergerak. Nah teman-teman dari kalangan NU yang masih muda-muda, dari adik-adik sekalian, mari bergerak lewat jalur media sosial. Karena apa? Keterpaparan dari media sosial ini sudah terbukti. Ada dua orang perempuan, yang satu namanya Zakiyah Aini, yang satu Siti Elina. Yang Zakiyah Aini adalah yang masuk ke Mabes Polri membawa airsoft gun yang kemudian mati ditembak dari segala arah di Mabes Polri. Yang kedua adalah Siti Elina yang mencuri senjata pamannya, pensiunan angkatan laut, dan ingin menyerbu istana negara. Ini dua-duanya terpapar di media sosial Pak. Nah ini bahaya, makanya pengawasan di dalam keluarga ini menjadi penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat pendidikan agama, benteng-benteng moral di dalam keluarga kita. Kita ajari anak-anak kita tentang bagaimana menghargai kemanusiaan lewat keyakinan agama. Karena kata Habib Al-Jufri, al-insaniyah qabla tadayyun. Sebelum kamu memahami agama kamu, kamu harus mengenal dulu kemanusiaanmu. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bawa sama seperti anjuran dari para ulama NU bahwa dengan beragama kita ini harus mempertebal rasa kemanusiaan dan selalu membentuk kedamaian. NU itu begitu. NU itu ya begitu. Makanya kita nggak pernah gelisah oleh orang yang mau nungging-nungging, mau ngapain, nggak pernah Pak. Tapi kalau dia ketika sudah membuat ulah untuk beraksi dalam kekerasan, NU ya harus tampil. Coba Rianto di Mojokerto, Allah yarham. Coba bayangin NU, terus masih juga dibilang ini pasti masuk neraka karena menyelamatkan orang di gereja. Bukan Pak, ini kemanusiaan. Dan kita tahu Pak, saya ke Afrika berkali-kali. Saya ke daerah konflik di Afrika. Saya menemukan bagaimana menjadi Islam di Afrika itu nggak mudah. Masuk ke masjid harus noleh-noleh. Karena apa? Kita takutnya lagi sholat itu diberondong oleh tembakan di belakang, karena masjid yang saya masuki masjidnya pemerintah. Kalau saya masuk ke masjid yang salah, masjidnya pemberontak, kita bisa diberondong oleh pasukan pemerintah. Sama-sama Islam Pak, sama-sama Islam, sama-sama Wahabi lagi. Somalia itu satu negara Wahabi semua, tapi masih berperang. Apa yang membuat mereka berperang? Cita-cita politiknya berbeda. Makanya politik ini kemudian yang dibangun oleh negara barat untuk membentur-benturkan orang antara Islam dan Kristen, Kristen dan Hindu, Hindu dan Buddha dan sebagainya. Bahkan Islam sesama Islam, bahkan NU sesama NU pun kita dibiarkan untuk berantem gara-gara politik. Cebong kampret lah, buzzer RP, kadrun istana lah, apalah namanya itu. Ini kan karena kita terjebak dalam berbagai framing-framing politik. Sesama NU loh. Saya tadi udah bilang, saya memprotes fatwa yang kejam pun, yang melawan saya itu ada. Sekarang udah ditangkap karena meniduri santrinya. Namanya Fahim Mawardi. Itu paling brutal ke saya itu. Habis-habisan, 6 kontennya di dalam akun YouTube-nya itu khusus membantai saya. Saya dibilang kafir lah, liberal, zindik lah, apalah, fasik segala macam. Dia sendiri yang amoral. Ya sudahlah, Allah bertindak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya harapkan mari jaga NU ini sebagai tonggak utama negara ini. Mari kita jaga, bukan karena kita fanatisme buta terhadap NU, bukan Pak. Karena andalan negara ini hanya NU satu-satunya. Adalah satu dua lah dari
abang kita itu ada yang bisa kita andalkan lah. Tapi ada juga yang justru menjadi pengkhianat menurut saya bagi negara ini. Masih juga menginginkan khilafah kok, masih. Nah ini gambaran dari kita semua bagaimana kemudian radikalisme itu terbentuk, aksi terorisme itu terbentuk, dan bagaimana mereka berdiaspora, bergerak dan sebagainya, dan kenapa kemudian menyasar NU. Terima kasih. Akhiran ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.